Shalom. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita ada di minggu pertama di bulan Februari. Sungguh semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melalui satu bulan terakhir ini, kita percaya bahwa kita melaluinya karena penyertaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan telah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setelah kita melewati bulan Januari dengan mempersembahkan hidup kepada Tuhan, kita berkata kepada Yesus, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Amin. Aku memberikan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jangan melupakan ini setiap hari, bawa hidupmu sebagai korban di hadapan Tuhan. Setelah kita mengalami pembaharuan budi, ya bukan sekedar pembaharuan perilaku, bukan sekedar moralitas, tetapi setelah kita benar-benar mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, kita memiliki cara pandang Kristus, dan setelah hidup berbuah untuk kemuliaan Tuhan, kita juga sudah belajar bagaimana kita menjalani hidup ini dalam hikmat Allah, mengatur langkah ke depan berdasarkan kehendak Allah, menata masa depan berdasarkan kehendak Allah. Maka tepat kalau di awal bulan ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama kembali tentang buah yang pertama, buah yang utama dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dari kehidupan yang diperbaharui oleh Allah, yaitu kasih. Ya, Bapak Ibu jangan kita bosan berbicara atau melakukan kasih, karena kasih itu adalah buah yang terutama ya di dalam kehidupan orang percaya. Ingat kata firman Tuhan, buah roh adalah kasih, baru sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kasihlah yang telah membuat Allah mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk memikul dosa-dosa di kayu salib. Kasihlah yang telah membuat Yesus memberikan nyawanya bagi kita, mati untuk kita. Kasihlah yang mempersatukan kita bagi hari ini. Amin. Keluarga membutuhkan kasih, lingkungan pekerjaan, gereja membutuhkan kasih. Tanpa kasih, segala sesuatu tidak ada artinya. Mari pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih. Ya, bahwa kasih sebagai buah yang terutama dari hidup yang diperbaharui itu adalah identitas kita, Bapak Ibu ya. Siapa kita? Identitas kita, kehidupan kita sebagai seorang Kristen itu ditunjukkan oleh kasih. Bukan oleh sesuatu yang lain, tetapi oleh kasih. Itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama tentang kasih ini. Dan mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Saya rindu kita membaca bersama-sama. Ya. Kalau sudah mendapat katakan amin. Oke. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin, puji Tuhan. Ayat yang sudah begitu kita kenal. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama bahwa di zaman sekarang ini, bahkan tidak hanya sekarang sebenarnya, tetapi zaman sekarang ini semakin kelihatan ya, dengan media sosial dan lain sebagainya,
bahwa orang itu sangat menekankan identitas ya. Orang sangat menekankan identitas. Orang itu ingin dikenal dari statusnya. Nah, di sini siapa yang suka update status? Status itu menunjukkan identitas seseorang, saudara ya. Saya hari Jumat dan Sabtu yang lalu banyak update status, saudara, mengenai kegiatan saya. Tanpa sadar saya ini menunjukkan identitas saya. Ini loh saya pelayan Tuhan. Ini loh saya sedang pergi keluar untuk melayani Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang, membangun sebuah kebersamaan, bertumbuh bersama-sama dan lain sebagainya. Orang ingin dikenal identitasnya. Bisa melalui status hidupnya, bisa melalui jabatannya. Makanya kadang banyak orang foto profilnya menjadi memakai toga atau memakai baju dosen atau memakai baju pendeta. Orang kadang-kadang ingin dikenal melalui pencapaiannya. Dikenal melalui pemikiran-pemikirannya. Saya kalau mempunyai pemikiran tertentu, saya share, saya bagi di media sosial saya. Secara tidak langsung itu menunjukkan siapa saya, dari apa yang saya pikirkan. Bahkan simbol-simbol yang melekat pada diri orang itu. Dunia sekarang menekankan status Bapak Ibu. Nah demikian juga dengan kehidupan rohani, dengan kehidupan kekristenan kita. Banyak orang berpikir atau banyak orang merasa bahwa identitas kekristenannya itu terlihat dari kesetiaannya untuk datang ke gereja. Makanya kalau di gereja baru saja datang upload, masih sedikit orang. Atau saya mungkin sekarang bawa HP, menyampaikan firman. Iya kan? Kan seperti itu. Sekarang lihat di Facebook, kebaktian orang berdoa, haleluya. Dia video saudara. Enggak berdoa, tapi video. Dia rajin ke gereja, tapi enggak berdoa, enggak melayani, tapi memvideo orang saudara. Lalu diviralkan. Mungkin begitu ya. Itu realitas. Orang merasa identitas kekristenannya akan terlihat melalui pengetahuan Alkitabnya, aktivitas pelayanannya atau pengalaman rohaninya, ataupun keterlibatannya di dalam organisasi kekristenan. Tetapi Bapak Ibu pagi hari ini mari kita melihat bagaimana Yesus pada waktu malam terakhirnya sebelum dia disalibkan, memikul dosa-dosa kita di kayu salib, Tuhan Yesus justru memberikan satu tanda identitas yang sangat-sangat sederhana tetapi sangat dalam dan itu tidak dapat digantikan. Dia menunjukkan identitas orang murid itu ditandai oleh kasih. Yesus tidak menunjuk kepada jabatan rohani para murid. Yesus tidak menunjuk kepada kecakapan berbicara mereka. Yesus tidak menunjuk kepada karunia-karunia spektakuler yang mereka telah lakukan. Tetapi dia menunjukkan bahwa identitas mereka itu ditunjukkan oleh kasih. Yesus berkata, tadi kita sudah membaca, bahwa dunia mengenal murid-muridnya bukan karena sesuatu yang lain. Bukan karena atribut-atribut lahiriah. Bukan karena pemikiran mereka, bukan karena pencapaian mereka. Tetapi status mereka atau identitas mereka sebagai murid Yesus itu ditunjukkan oleh kasih di antara mereka. Makanya Yesus mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu, perhatikan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu identitas murid Kristus. Demikian juga seharusnya dengan kita. Amin Bapak Ibu. Di hadapan Allah, di hadapan manusia sesungguhnya identitas kita sebagai orang Kristen tidak ditentukan oleh seberapa hebat gelar kita yang menunjukkan pengetahuan kita akan Alkitab. Atau betapa aktifnya kita melayani, ataupun kita mungkin punya pengalaman rohani yang luar biasa.
Ya saya sempat dibawa ke surga mungkin gitu, dibawa ke neraka, atau mungkin dibawa ke tempat yang lain oleh Tuhan, atau sesuatu yang lain. Tetapi identitas kita sebagai orang percaya itu ditentukan oleh apakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Kata Paulus, sekalipun aku punya pengetahuan hebat, sekalipun aku punya kemampuan berbahasa dengan semua bahasa di dunia ini, bahkan mungkin aku bisa mengucapkan bahasa malaikat, bahkan aku rela memberikan segala sesuatu, bahkan nyawaku untuk orang lain. Tetapi kalau aku tidak mengasihi, maka aku bukan siapa-siapa. Kasih itu adalah identitas kita yang sejati. Amin. Dan Yesus mengatakan perkataan bahwa kamu harus saling mengasihi itu bukan di suasana enak, suasana nyaman. Tidak, itu adalah beberapa saat sebelum dia disalibkan. Bayangkan, dia mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi bukan saat-saat senang, saat-saat dalam keadaan nyaman, tetapi saat Yesus sendiri akan memikul salib. Saat murid-murid akan menghadapi pergumulan yang sangat hebat. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih itu bukan soal perasaan sentimen ya, sentimental, bukan soal emosi. Kasih itu adalah komitmen rohani yang lahir dari hubungan yang benar dengan Allah. Amin. Kita sudah belajar buah itu tidak dihasilkan oleh usaha manusia. Buah roh tidak dihasilkan oleh kekuatan kita. Buah roh itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya buah roh itu membuktikan bahwa kita dekat dengan Yesus. Amin. Amin. Kalau orang tidak mengasihi saudara, atau tidak mampu mengasihi, atau tidak bisa mengasihi, bukan karena dia tidak berusaha, tetapi karena dia tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Inilah identitas kita sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu kita akan mempelajari itu. Apa sih artinya kasih sebagai identitas kita itu? Dan mengapa kasih itu menjadi tanda utama murid Kristus? Bukan yang lain loh ya. Bukan yang lain, bukan kolar ini, bukan. Tapi kasih saudara. Dan bagaimana kasih itu dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kita tidak mau salah. Kita tidak mau menipu diri kita sendiri. Jangan hanya merasa puas kalau kita sudah rajin ke gereja, atau saya tidak boleh puas karena saya punya banyak jabatan. Lumayan banyak loh saudara ya, punya jabatan di organisasi, jabatan di pendidikan. Semuanya itu tidak menunjukkan identitas saya yang sesungguhnya. Saya akan dikenal Allah sebagai muridnya. Saya akan dikenal oleh orang lain sebagai muridnya kalau saya mengasihi. Amin. Amin. Itu yang penting. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan itu yang dilihat oleh orang lain. Sebab Yesus mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu. Bukan dari gelarmu. Bukan dari penampilanmu. Atribut-atribut yang kamu pakai. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Kalau kamu saling mengasihi. Mari kita lihat beberapa hal penting saudara. Yang pertama-tama, ini yang harus kita pahami ya, kasih itu adalah perintah ya. Seringkali kasih itu kita kaitkan dengan perasaan begitu ya, dengan emosi. Ya, kalau saya nyaman dengan Gary ya saya akan mengasihi dia. Tapi kalau saya lagi nggak nyaman dengan dia, enggak. Itu biasanya manusia seperti itu. Kalau Bapak Ibu sedang senang dengan khotbah saya, mungkin gitu nyaman, saya nggak menyinggung, nggak membuat saudara terbebani sesuatu. Wah salamani terima kasih Om Doni, tapi lagi khotbah gak enak, gak didelok saudara. Itu perasaan. Atau mungkin saya juga begitu. Saya tidak enak hati sama seseorang, lalu saya menjauh.
Saya tidak mau mendekat, saya nggak mau bicara, pura-pura tidak tahu, pura-pura nggak kenal gitu. Biasanya orang begitu. Tapi kasih itu bukan seperti itu. Kasih itu adalah perintah, saudara. Perintah Kristus, perintah Allah. Jadi kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu adalah ketaatan. Ini yang paling penting. Coba, kita tadi sudah membaca, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi Yesus tidak berkata, kalau kamu mungkin bisa melakukan, maka kasihilah. Kalau kamu sempat, kasihilah. Kalau kamu merasa enak, kasihilah. Enggak, Yesus berkata, supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah. Jadi kasih bukan sekedar perasaan, tidak didasarkan kepada emosi atau keadaan, atau mungkin itu sikap kita, temperamen kita. Tidak, kasih itu adalah ketaatan, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu saudara tidak mengasihi, Bapak Ibu sebenarnya bukan karena Bapak Ibu tidak punya perasaan, atau Bapak Ibu tidak punya hati, tidak. Tapi Bapak Ibu tidak punya hormat kepada firman Allah. Amin. Paulus mengatakan apa? Kasihilah bukan hanya orang yang mengasihi kamu, tetapi kasihilah musuhmu. Memberi makan itu kepada bahkan orang yang menjahati kita. Beri makan, beri salam, beri hormat. Kadang kalau kita memberi sesuatu, aku lagi gak enak hati sama dia, gak usah tak kasih dah. Biasanya memberkati, tapi tiba-tiba, stop, aku punya perasaan gak enak. Itu manusia, tetapi tidak dengan Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi, sekalipun mungkin hubunganmu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kamu tidak punya perasaan, tidak punya hubungan emosional lagi, tapi kamu harus saling mengasihi. Itu namanya perintah. Haleluya Bapak Ibu. Pagi ini saya diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Bapak Ibu diperintahkan untuk mengasihi saya. Lah enggak no amen nih. Jadi mengasihi saya dengan amen yang kecil begitu. Saya ini diperintahkan untuk mengasihi semua. Amin. Bapak Ibu diperintahkan untuk mengasihi semua. Tengok kiri kanan muka belakang. Kata Tuhan Yesus, hendaklah kalian saling mengasihi. Apa kalau sayang itu diam-diaman gitu, kaku gitu. Sempat noleh dan senyum dikit, hai apa kabar? Halo? Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Dan dikatakan ini adalah perintah yang baru. Nah mengapa disebut perintah yang baru? Bukankah sebelumnya juga sudah ada perintah untuk saling mengasihi? Coba kita baca di dalam Imamat 19 ayat 18. Imamat pasal 19 ayat 18. Dikatakan di situ, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah perhatikan itu. Ada perintah sebelumnya untuk saling mengasihi. Tetapi apa yang membuat perintah ini baru Bapak Ibu ya? Dan ini mengarahkan kita ke poin yang kedua. Perintah ini baru sebab standar kasih itu bukan lagi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi standar kasih adalah kasih Kristus sendiri. Amin. Amin. Kalau dalam perjanjian lama, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, tetapi dalam perjanjian baru, kasih itu adalah kasihilah sesamamu seperti aku sudah mengasihi kamu. Ini standar yang jauh lebih tinggi. Inilah standar kasih, saudara. Standar kasih itu adalah Yesus sendiri. Saya baca lagi ayat 34 bagian B. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, disinilah inti dari kebaruan
kasih itu. Ukuran kasih murid itu bukan lagi dirinya sendiri, bukan lagi perasaannya sendiri. Ukuran kasih murid itu bukan lagi norma-norma sosial, bukan adat kebiasaan atau adat keagamaan atau batas-batas toleransi manusia. Aku mengasihi kamu asal, aku mengasihi kamu jika. Tidak seperti itu lagi. Tetapi kasih itu standarnya adalah Yesus sendiri. Saya diperintahkan mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan standar Kristus. Bukan standar saya. Bapak Ibu juga diperintahkan untuk mengasihi sesama, mengasihi yang lain, mengasihi keluarga terutama ya. Mengasihi tetangga, mengasihi gereja, mengasihi yang lain. Standarnya adalah kasih Kristus, bukan standar kita sendiri. Bapak Ibu, perintah ini sifatnya normatif ya. Ini menjadi ukuran bagi kita semua. Ini menjadi model bagi kita semua. Ini menjadi arah bagi kita semua. Artinya kasih kita itu sifatnya kristosentris atau berpusat kepada Kristus. Bukan antroposentris. Aku mengasihi menurutku sebaiknya begini. Menurutku yang baik begitu. Tidak, tetapi menurut Kristus seharusnya bagaimana. Amin. Itu kristosentris. Nah banyak orang itu mengasihi sudah buat ukuran sendiri saudara lagi. Enggak lagi mau taat sama firman. Enggak setia pada kebenaran. Ngomong nang bojone, lek kamu enggak gemuk lagi ya aku cinta kamu. Lek kamu lebih gemuk lagi ya sorry ya. Wah itu kan standar manusia saudara. Atau kalau kamu masih punya sikap begitu. Yesus tidak melakukan itu. Amin. Standarnya bukan manusia. Ya kalau aku merasa nyaman, aku akan kembali sama kamu. Enggak bisa, bukan soal merasa nyaman. Tapi Tuhan mengatakan kasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita, tidak menunggu kita baik, tidak menunggu kita bertobat, tidak menunggu kita berubah. Tapi dia datang dan mati memikul dosa-dosa kita. Saat kita masih berdosa, saat kita masih memberontak kepada Allah, saat kita masih menjadi seterunya Allah. Ini standarnya kasih Allah. Kita tidak diminta untuk mengasihi menurut definisi kita, menurut pengertian kita, tetapi menurut teladan Kristus. Ini kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kalau kita membaca ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah dia membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan guru membasuh, maksudnya seperti ini. Ya, sekalipun orang itu gagal, orang itu mungkin ada salahnya, ada kekeliruannya, ada khilafnya, tetapi kasih itu tidak berubah. Itulah kasih Kristus. Kita sudah membaca begitu banyak firman Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Demikianlah kita seharusnya tetap setia. Sekalipun orang yang kita kasihi itu berubah mungkin, tidak setia lagi mungkin. Tidak menunjukkan sesuatu yang baik. Tetapi panggilan kita adalah seperti Yesus. Setia, walaupun orang lain tidak setia. Dunia akan mengatakan, goblok lu. Orang udah gitu kok kamu baikin. Tapi itulah kasih Kristus. Amin. Apakah Yesus maaf dalam tanda kutip? Enggak berhikmat ketika dia mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib? Halo? Yesus ini buat apa sih orang sudah begitu memberontak, tegar tengkuk, keras kepala kok masih dikasihi, kok masih mau mati buat orang-orang seperti itu. Tapi itulah kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan puncak kasih Kristus tidak hanya membasuh kaki muridnya dan melakukan hal-hal yang lain. Tetapi dia mati di atas kayu salib. Yang sebentar kita akan rayakan kematiannya itu melalui perjamuan Tuhan. Amin. Ini menunjukkan bahwa standar kasih yang Tuhan tuntut bagi kita adalah kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu,
Kasih itu harus rela berkorban. Orang tua mengorbankan banyak hal untuk anak-anaknya. Anak juga harus rela berkorban untuk orang tuanya. Amin Bapak Ibu. Suami berkorban untuk istri, istri juga berkorban. Kita saling berkorban untuk menolong, untuk memberkati. Untuk melayani pekerjaan Tuhan dibutuhkan kasih yang rela berkorban. Saudara, melayani itu pasti berkorban. Saya harus berani naik pesawat di tengah situasi yang cuaca yang enggak karu-karuan seperti ini. Berkorban. Waktu, tenaga, pikiran. Semua yang ada. Berkorban. Itulah standar kasih yang dimaksud oleh Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi, itu artinya dengan kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kasih Kristen itu berasal dari Kristus, berasal dari karya penebusan Yesus di atas kayu salib, bukan berasal dari diri manusia, tetapi sepenuhnya berasal dari Tuhan. Amin. Coba kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengasihi dengan kerendahan hati. Dia mengambil posisi hamba. Filipi pasal 2 mengatakan, walaupun dalam keserupaannya dengan Allah, dia adalah Allah, dia adalah firman, tetapi dia rela menjadi manusia. Tidak menjadi manusia dalam kasta yang tinggi, tapi dia menjadi mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kasih itu butuh kesabaran, saudara. Betapa Yesus sabar terhadap murid-muridnya. Membimbing murid-murid sejak pertama dipanggil. Sampai penyalipannya pun Yesus sabar. Bayangkan. Mereka suka bertengkar, berkelahi, memperebutkan jabatan. Yang satu soal suka mengambil uang sampai dia tidak bertobat. Tapi Yesus sabar sampai di akhirnya. Petrus menyangkal terus, bahkan sampai menyangkal 3 kali. Tapi Yesus menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rendah hati? Apakah kita sabar? Kasih itu adalah dipenuhi dengan pengampunan. Yesus itu memulihkan orang-orang yang jatuh, orang-orang yang berdosa. Dia mau mengampuni. Apakah kita mau mengampuni? Suami ampuni istri, istri mengampuni suami. Sekalipun kesalahannya seabrek, kesalahannya segunung. Perintahnya adalah kasihilah dengan pengampunan, kan seperti itu. Ia mengasihi dalam kesetiaan, dia tidak pernah berubah. Hari ini sayang, nanti sore marah-marah, enggak seperti itu. Bukan pagi kedelai, sore tempe, seperti itu. Tidak meninggalkan orang-orang yang ada dalam lingkup kasih kita. Yesus sekalipun dikhianati, dia tidak meninggalkan para murid. Ia datang dan memulihkan mereka semua. Dia memulihkan Petrus, dia memulihkan Thomas, dan memulihkan murid-murid yang lain. Ia mengasihi dalam pengorbanan yang sangat-sangat besar. Kasih seperti itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu loh kekristenan sejati Bapak Ibu. Tapi kasih ini tidak lahir dari kekuatan kita. Kasih ini hanya lahir kalau kita sudah mempersembahkan hidup kepada Allah. Kalau pikiran kita diperbaharui. Kalau kita menghasilkan buah roh melalui persekutuan yang intim dengan Dia. Kalau kita menata langkah hidup kita berdasarkan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kasih sejati adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Kasih itu akan mengalir dengan natural kalau kita benar-benar dekat dengan Yesus. Seperti ikan, saudara ya. Ya, saya beberapa hari ini banyak ditraktir ikan. Ikan itu kalau tinggal di laut yang dalam, laut yang steril, laut yang bersih, saudara, dagingnya itu manis, saudara, enak. Tapi kalau ikan tinggal di lingkungan yang sudah terpolusi, kotor, saudara, dagingnya pasti nggak enak. Dimasak kayak apapun jadinya nggak enak. Betul nggak Bapak Ibu ya? Halo? Ada telur omega, ada telur alfa, enggak ada ya.
Kalau ayam itu dimakani konsentrat, terus telurnya kurang baik. Coba saudara kalau ayam dikasih bistik, dikasih capcay, fuyung, telurnya pasti nomor 1 saudara. Kalau kita melekat dengan Yesus, kalau hidup kita diisi dengan firman, kasih itu mengalir dengan sendirinya. Amin Bapak Ibu. Ya, enggak dipaksa-paksa, senyum dipaksa-paksa. Enggak ada, ya senyum. Natural saudara. Amin. Itu kan kelihatan dari relasi kita dengan Tuhan. Mari, ini perintah baru Bapak Ibu. Karena standarnya bukan manusia, tetapi standarnya adalah Tuhan. Ya, maka itu saudara, kasih itu harus melampaui kenyamanan pribadi. Kalau saudara mau mengasihi tapi enggak mau, merasa enggak nyaman, saudara belum taat seperti Yesus. Apa nyaman? Allah menjadi manusia. Yesus pakai sandal, saudara. Tinggal dengan keluarga sederhana. Maukah kita mengasihi sekalipun tidak dihargai? Mengasihi sekalipun mungkin kita disalahpahami, atau kasih kita tidak dibalas? Ya, mungkin ucapan terima kasih aja tidak ada. Apakah kita masih mau melayani? Kasih itu harus berbentuk tindakan saudara ya, hanya bukan sekedar ucapan. Yesus itu kasihnya konkret, mulai dari inkarnasi, mulai dia berjalan melayani, menolong orang, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memberi makan. Itu kasih. Dan kasih itu selalu berkaitan dengan kebenaran. Kasih itu menegur. Kasih itu menasehati. Amin Bapak Ibu. Kasih menerima orang berdosa tetapi juga menegur, menasehati. Kasih tidak membenarkan dosa. Maka kasih sejati itu tidak kompromi. Dan ingat, kita hanya akan mampu mengasihi kalau kita hidup dekat dengan Yesus. Amin. Kalau kita melekat, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah kasih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kasih itu adalah identitas kita. Nah ini, kita harus menerima ini. Identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus bukan karena atribut-atribut lahiriah, sama sekali bukan. Tetapi kasihlah yang menjadi identitas kita. Tadi sudah saya kemukakan berulang-ulang. Dengan demikian semua orang akan tahu, kata Tuhan Yesus, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Kata-kata dengan demikian semua orang akan tahu, ini kalimat hasil. Ya, ini result statement. Artinya Yesus sedang menunjukkan akibat atau dampak dari ketaatan kita untuk mengasihi. Kalau kita mentaati perintah untuk saling mengasihi, maka dampaknya, maka akibatnya adalah orang tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus. Ini luar biasa. Yesus menunjukkan dampak, hasil, buah. Jadi kasih di antara para murid tidak hanya berdampak dalam kehidupan mereka pribadi atau kelompok mereka, tetapi itu akan berdampak keluar menjadi tanda identitas. Demikian juga kalau di dalam gereja ini kita saling mengasihi, dampaknya tidak hanya untuk kita di dalam Bapak Ibu, tetapi dampaknya akan keluar. Orang akan melihat kita, mengetahui bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati, bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Itu dampak. Luar biasa ya. Jemaat Kristen pertama itu dikenali sebagai Kristen bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena sikap hidup mereka yang saling mengasihi. Jemaat Kristen yang pertama belum punya gedung gereja saudara ya. Belum punya simbol salib.
belum punya sistem organisasi yang baik, belum punya struktur, enggak ada saudara. Tetapi mereka dikenal karena mereka saling mengasihi. Makanya gereja itu saudara, dikenali oleh Allah, tidak tergantung oleh banyaknya kegiatan, banyaknya program, banyaknya orang yang datang, tetapi dikenali oleh Allah dari kasih kita satu dengan yang lain. Saya baru ke satu daerah Kristen. Di kota gerejanya semuanya megah, magrong-magrong, tetapi ketika keluar ke desa, gerejanya sederhana sekali. Masih dari alang-alang, atapnya seng, tidak berlantai, maksudnya alas tanah saudara. Tidak ada drum, tidak ada sound system. Tapi kalau mereka saling mengasihi, mereka adalah murid Kristus. Amin. Gereja mula-mula nggak punya gedung, nggak punya maksudnya tidak punya simbol, tetapi mereka dikenal sebagai kasih. Saling mengasihi itu membuat semua orang akan tahu, saudara. Jadi anak-anak, remaja, pemuda, engkau akan dikenali sebagai milik Kristus kalau engkau mengasihi orang tuamu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Suami istri Kristen itu akan dilihat dari hubungan di antara suami istri. Ya memang di dunia yang berdosa ini tidak ada yang sempurna, tetapi orang Kristen selalu menjadi pelayan perdamaian. Amin saudara. Dia yang lebih dulu memulai mengampuni, dia yang lebih dulu memulai mengasihi, dia yang lebih dahulu berkorban, dia yang lebih dahulu memberi. Enggak pernah dia menjadi inisiator untuk perpecahan, enggak. Saudara, inilah penanda identitas itu. Jadi secara teologi saya melihat kasih itu adalah tanda dari kehidupan baru. Amin. Kasih itu adalah bukti kalau kita punya relasi dengan Yesus. Bukan sekedar kasih di permukaan ya, tapi memang kasih yang lahir dari persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih itu adalah manifestasi dari kelahiran rohani. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dipalsukan. Saya bisa memasukkan diri saya sebagai orang baik dengan cara berpakaian, dengan tata krama, dengan pemberian, dan lain sebagainya. Tetapi orang tidak bisa memalsukan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Kan ada serigala berbulu domba. Tapi apa ada domba berbulu serigala ya? Enggak ada saudara. Enggak ada domba berbulu serigala, itu enggak ada. Om, saya gini-gini, kasar-kasar gini, saya Kristen. Oh enggak ada saudara, Kristen pasti enggak kasar. Amin. Budaya saya memang maki-maki, Om. Tapi hati saya seputih salju. Enggak ada saudara. Yang ada itu serigala berbulu domba. Hatinya keras, hatinya jahat. Tapi kalau ngomong, selamat pagi. Atau pakai irama dangdut, selamat pagi, duhai kekasih. Tapi hatinya saudara, hatinya ini yang masalah. Kalau domba nggak mungkin, selamat pagi. Nggak ada begitu, pasti ya selamat pagi. Karena memang itu integritas Bapak Ibu ya. Itu yang namanya integritas. Lihat gereja mula-mula, kalau Bapak Ibu mengingat kisah para rasul, ya saya sudah mengkhotbahkan cukup banyak, atau mungkin selesai bahkan ya. Mereka dikenal bukan karena gedung, tetapi kesaksian hidup mereka. Mereka tidak berkata, wow lihat gereja, gedungnya megah, wow lihat gereja, programnya banyak, wow lihat gereja, kumpulannya megah. Tidak, tapi lihatlah gereja, bagaimana mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tiap-tiap hari ditarik kepada Allah oleh karena mereka
mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ini gambaran yang sangat luar biasa. Mereka berbagi saat-saat berkekurangan. Mereka memperhatikan yang lemah. Saat-saat duka cita. Mereka hidup dalam persekutuan yang nyata. Bukan persekutuan duniawi ya. Tapi persekutuan di dalam doa, di dalam firman, di dalam saling mengasihi. Mereka memelihara satu dengan yang lain. Dan ini menjadi kesaksian yang sungguh luar biasa. Tapi apa yang terjadi kalau gereja penuh dengan konflik, penuh dengan kemarahan, penuh dengan pertikaian. Ya, mungkin pelayannya dirasani di luar sana. Mulai eklesia pelayanin, gitu saudara ya. Pemain musik eklesia gak koyok gerejamu ya. Saudara saya, maaf ini saya cerita aja sedikit aja. Kemarin saya diajak ngopi di satu kafe, tapi ternyata kalau weekend itu kan Jumat, itu ada live band. Oh, yang main saudara ngebas, dum 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 dum, terus pemain drumnya sambil bawa rokok. Katanya, wih enak mainnya ya, penyanyinya juga enak saudara. Improve-nya luar biasa, main gitarnya di sini sambil bawa rokok. Om Doni tahu? Ya kenapa? Itu semua pemain musik gereja. Kalau minggu, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kalau itu enggak, dum 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 gitu. Halo. Mari Bapak Ibu, gereja itu dilihat dari kehidupannya. Amin. Lihat, identitas Kristen harus terlihat dalam relasi. Ya, bukan hanya pengakuan saja, bukan bicara di mulut. Identitas kita harus teruji dalam komunitas terdekat. Pertama-tama keluarga. Pertama-tama keluarga. Anak-anak sekarang kalau sama temannya, wih, tos bisa ngobrol berjam-jam sama orang tuanya, enggak mau ngobrol ya. Ya, melampaui perbedaan kasih itu. Dan kasih menjadi kesaksian misi yang luar biasa. Dan kasih tidak bisa digantikan dengan aktivitas rohani. Ini yang saya akan bawakan di nanti sore. Sekalipun aku punya kegiatan yang begitu hebat, sekalipun aku memberikan nyawa, tapi kalau aku tidak punya kasih, maka aku seperti gong yang gemerincing. Aku sia-sia, aku tidak ada gunanya. Lalu apa implikasi? Identitas kita adalah kasih Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ini penting. Bapak Ibu, kasih sebagai identitas itu berarti kita harus memulai dari komunitas kita terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Mulai dari lingkup terkecil kita, mulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Fokus yang pertama-tama adalah para murid pada waktu itu konteksnya. Dalam konteks kita sekarang, fokus yang pertama-tama adalah keluarga. Lalu lingkungan di sekitar rumah kita, lalu gereja, tempat kita digembalakan. Kasih itu tidak diuji di tempat-tempat yang jauh, tetapi justru kasih itu diuji di tempat-tempat yang paling dekat. Lihat saudara ya, seringkali kita bisa akrab dengan siapa saja, kita bisa ramah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa akrab dan ramah dengan orang-orang dalam rumah kita sendiri. Kalau nggak percaya tanya sama istri saya. Papai kalau sama jemaat senyum terus, sama aku mana senyumnya. Nah itu saudara. Iya Pak ya. Kalau nraktir orang saudara, semua dikeluarkan. Tapi nggak pernah nraktir istri saudara. Ya kan kalau ada tamu, mau makan apa? Mau Kentucky, mau apa? Mau makan apa yuk kita makan. Ayam bakar.
kambing bakar, kucing bakar, ayo saya kasih semuanya. Tapi kalau Pak mau makan ini Pak, pizza apa gak punya uang. Nah itu suruh. Atau kalau ada mungkin tamu itu, waduh pokoknya lo sudah namanya tamu orang luar itu akan diperlakukan sebaik-baiknya. Tapi keluarga sendiri. Saudara, biasanya orang kalau ada kue di rumah, baik kue, mama, anu, ada tamu nanti, jangan makan. Nanti ada sisa-sisa. Wah anaknya untuk sisa saudara. Kasih tamu, anaknya dilawinin. Ojo mangan. Aduh itu kok situ. Aduh ya keju diambil. Ada yang begitu anak-anak. Waduh coklat sisa satu. Sisa satu coklat. Tahu-tahu Mas mau pulang. Tak sanggup di jalan ya aduh langsung. Hilang harapanku. Lalu anaknya bilang, Ma donatnya habis, besok aja uangnya udah habis. Saudara kita mudah bicara dengan orang lain, mudah akrab, mudah memberi. Tapi enggak dengan orang dalam sendiri saudara. Halo? Iya kan? Itu. Mari bangun budaya saling mengasihi dalam lingkup yang paling kecil saudara. Keluarga, jemaat, lingkup kita. Menyelesaikan konflik dengan bijak. Membangun ruang untuk kita menikmati kasih. Dan kasih itu harus nyata dalam tindakan. Bukan sekedar sikap hati saja. Yesus gak hanya berkata aku mengasihi kamu. Tetapi dia memberikan nyawanya untuk kita. Kasih harus hidup sekalipun mengandung resiko. Sekalipun ada biaya. Kasih itu saudara gak mikir resiko. Gak mikir biaya. Kita memperjuangkan orang yang kita kasihi. Seperti Kristus telah berkorban, memberikan nyawanya. Biayanya sangat mahal. Makanya seperti kita harus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Dan mengikut aku. Jangan menjadikan luka itu sebagai alasan untuk tidak bisa berdamai saudara. Enggak, aku masih terluka. Lihatlah merah. Tanda di pipi, bekas tampar tanganmu. Dieling-eling terus lukanya itu saudara. Lihat gara-gara kamu ini, gak selesai-selesai saudara. Dan kasih itu harus hidup dalam kebenaran saudara. Tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kasih Yesus selalu kudus. Kasih Yesus selalu benar. Ketika Yesus berkata kepada seorang perempuan yang hampir saja mati karena dirajam dengan batu. Dia berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Sekarang pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita menyampaikan kebenaran juga dengan kasih. Dan kasih yang sejati itu hanya mungkin dihidupi dari sumbernya. Kalau kita melekat kepada Yesus. Saudara, perintah baru ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Perintah baru ini hanya mungkin kita lakukan kalau kita melekat pada Yesus. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari, kasih adalah perintah saudara. Maka mengasihi jangan karena perasaan, jangan karena keadaan, tapi karena kita mau taat kepada Yesus. Amin. Dan mari kita mengasihi bukan menurut ukuran kita, tetapi menurut ukuran Kristus. Dan kasih itulah yang menjadi identitas kita. Bukan atribut-atribut lahiriah. Tetapi kalau kita hidup saling mengasihi. Sama-sama kita